Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Untuk membahas bagaimana strategi pembangunan yang dilakukan di masa pandemi sudah bergabung melalui Zoom Menteri Perencana Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dari luar studio. Pak Suharso, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Suharso, sebelum kita berbicara lebih jauh, kalau dari pandangan Bappenas melihat mengenai penerapan protokol kesehatan di era new normal pada saat ini, apakah sudah sesuai dengan kajian yang pernah dikeluarkan oleh Bappenas? Ya, kalau secara umum memang angkanya kalau dari 0 sampai 100 itu sekitar 60 sampai 65 ya. Tapi memang ada daerah-daerah yang mendapatkan skor itu mendekati 100 karena cukup bagus. Tapi ada daerah-daerah yang di bawah 50 menerapkan protokol ini. Jadi memang kami lakukan evaluasi seperti itu secara tidak langsung dan memang ini yang mengakibatkan laju dari pertambahan orang yang terinfeksi cukup tinggi, naik. Tetapi memang kita sudah memutuskan untuk melakukan dual policy. Jadi kita berdamai dengan COVID dan tetap menjaga dan memelihara menegakkan protokol kesehatan. Dan pada saat yang sama kita tetap melakukan hal-hal yang sifatnya produktif. Baik. Pak Suharso, kita disebutkan akan mengalami resesi begitu ya, sama seperti beberapa negara di ASEAN dan juga kemudian di negara Eropa dan kemudian di negara-negara Barat yang kemudian juga mengalami pertumbuhan negatif. Nah, kira-kira apa yang mungkin perlu kita lakukan, Pak, untuk mencegah supaya resesi itu terjadi sehingga kemudian pembangunan kita di tahun 2021 akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun ini? Ya, resesi dan tidak resesi, tapi dunia sedang mengalami resesi, saya kira ya. Jadi dan kita juga tidak sendiri. Triwulan pertama kita 2,97%, kemudian triwulan kedua kita sudah mengalami kontraksi, ya minus 5,32%, dan kita berharap pada triwulan ketiga ini kita bisa mendekati 0 atau di atas 0. Nah, rumus umumnya kalau 2 quarter atau 2 triwulan itu kita mengalami kontraksi, maka disebutlah dengan resesi. Nah, untuk itu seperti kita ketahui belanja APBN pada tahun 2020 ini ada sekitar 2.700-an triliun dan sudah sekitar 1.000 triliun kita sudah belanjakan sampai dengan bulan Juni dan bulan Juli kemarin sudah hampir 200 triliun. Jadi masih ada sisa 1.500 triliun untuk 5 bulan. Artinya rata-rata kita harus belanja sekitar 300 triliun. Jadi kalau 300 triliun itu bisa diserap dengan baik, saya kira mudah-mudahan sampai dengan September ini kita masih bisa sedikit di atas 0. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sehingga kita terhindar dan akhirnya pada triwulan terakhir kita bisa atau kuartal keempat kita bisa sedikit positif. Dan untuk itu maka pemerintah telah melakukan mendorong aktivitas-aktivitas yang bisa menimbulkan double hit. Jadi misalnya kalau luncuran-luncuran dari belanja negara, pertama yang mempertahankan kesempatan kerja dalam pengertian menciptakan jam-jam kerja. Kemudian yang kedua juga mempercepat recovery. Return maksud saya. Jadi returnnya juga cepat dan kemudian yang ketiga kita bisa menahan laju pertambahan kemiskinan. Yaitu
yang dilakukan dan seperti kita ketahui bahwa sekitar hampir 700 triliun tambahan yang dibelanjakan untuk mengatasi COVID pada tahun 2020. Baik, Itu Pak yang Menteri, kita- rencana pembangunan kita di jangka pendek dan kemudian jangka panjang di tengah masa pandemi itu akan seperti apa, Pak? Mengingat kemudian vaksin belum ditemukan, meskipun mungkin ada kemungkinan bahwa akan segera diedarkan begitu ya pada pertengahan tahun depan. Ya, saya kira pasti terkoreksi. Aneh kalau kita tidak terkoreksi dan koreksinya pertanyaan sekarang adalah sampai pada tingkat mana terkoreksinya itu. Apakah terkoreksi tajam atau terkoreksi moderat gitu. Nah, kita mencegah untuk tidak terjadi kontraksi yang sangat dalam pada tahun 2020 sehingga kita bisa juga kemudian melakukan recovery dengan baik pada tahun 2021. Memang kuncinya adalah di vaksin dan kita telah menyediakan anggaran yang cukup untuk penyediaan vaksin dan bahkan pelaksanaan vaksinasi yang kita prediksi mudah-mudahan kita bisa mulai dengan pertengahan tahun depan. Jadi kalau kita bisa benar-benar bisa melakukan vaksinasi secara bertahap untuk seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai herd immunity yaitu sekitar 160 juta rakyat Indonesia dan kemudian disuntik 2 kali misalnya karena begitu bersifat dari vaksinnya dan sehingga ada 320 juta suntikan. Nah ini yang kita kemudian harus kita kelola sedemikian rupa kita bisa selesaikan dalam waktu yang cepat untuk mencapai herd immunity sehingga pada tahun 2021 benar-benar kita bisa mengatasi pandemi ini khusus untuk skala Indonesia. Nah, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan antara 4,5 sampai 5,5%. Maka pertanyaannya kenapa kita bisa berani mengatakan kok begitu optimis pada triwulan kedua saja kita minus, kemudian triwulan yang ketiga diperkirakan mungkin mendekati 0, sedikit di atas 0, dan kemudian full year mungkin kita sekitar sedikit di atas 0. Nah, kita ingin mengatakan bahwa mudah-mudahan pada awal tahun depan ketika pelonggaran dari PSBB ini sudah dan kedisiplinan penegakan protokol kesehatan ini bisa dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka tingkat produktivitasnya akan tinggi dan juga dunia sekarang berlomba untuk recovery dan itu sudah dibuktikan oleh Cina, ya. Dan Cina sekarang juga sudah tumbuh dengan positif setelah tumbuh negatif sebelumnya. Jadi kita seperti mudah-mudahan kita bisa seperti V-shape gitu. Jadi ya cepat naik seperti itu dan ya saya kira itu untuk percepatan. Pak Menteri, salah satu kemudian yang sudah kita canangkan sejak tahun ini adalah bagaimana kemudian kita rencana untuk memindahkan ibu kota, Pak Menteri. Nah ini terganggu tidak rencana pemindahan ibu kota kita, pembangunan menuju ke arah sana dengan adanya pandemi ini? Ya memang sedikit kita terganggu, tetapi yang sifatnya soft ya, pekerjaan-pekerjaan misalnya persiapan dari detail plan akan kita teruskan setelah master plan-nya jadi dan mudah-mudahan sedikit lagi pada bulan 1-2 bulan ke depan ini master plan-nya sudah jadi, maka kemudian kita akan susul dengan detail plan dan untuk kota-kota tertentu yang sifatnya supporting kepada IKN tentu akan tetap dilanjutkan, misalnya pembangunan infrastruktur dasarnya dan itu sama sekali tidak bergantung dengan kehadiran IKN, ya. Dan kalau IKN sudah ada, maka itu sudah semakin siap. Jadi kita juga tetap menghitung
Di lain pihak, kita juga berpikir IKN, Ibu Kota Negara, juga bisa menjadi prime mover. Ya, bisa berpotensi menjadi prime mover karena orang pasti setelah ekonomi recovery mencari tempat tujuan investasi yang bisa memberikan, menjanjikan return yang cepat. Nah, salah satunya mungkin adalah investasi di Ibu Kota Negara bagi para investor yang tentu ingin mengkapitalisasikan modal yang mereka miliki. Jadi Ibu Kota Negara saya kira bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan secara dalam suasana pandemi kita masih tetap melakukannya, tidak saya kira. Tetapi proporsional saja kita mendekati Ibu Kota Negara dan kita meletakkannya juga dengan mengembangkan 10 kota metropolitan di seluruh Indonesia dan salah satunya adalah Samarinda, Balikpapan, dan Baik, Pak Menteri, pembangunan yang kemudian dikatakan berdamai dengan COVID-19 di tahun depan, itu seperti apa Pak konsepnya? Ya, berdamai ini pertama tentu kita less contact activity, maka salah satunya seperti cara kita melakukan wawancara hari ini, kita melalui Zooming misalnya, ya, dan aktivitas ekonomi yang sifatnya e-commerce itu sudah naik luar biasa. Dia menjadi winner pada masa pandemi ini dan juga belajar jarak jauh, kemudian telemedicine dan segala sesuatunya berubah tiba-tiba dan kehadirannya menjadi lebih dipercepat. Karena itu kemudian pemerintah mempersiapkan infrastruktur digital lebih cepat. Mudah-mudahan yang tadinya tahun 2024 bahkan 2025 kita akan selesaikan sampai dengan tahun 2022 sehingga last mile itu benar-benar bisa terwujud. Sekarang ini kan kita dengan punya Palapa Ring itu sebenarnya sudah menghubungkan seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia. Tetapi pemanfaatannya itu masih di bawah 50%, bahkan ada yang cuma 30% untuk masing-masing wilayah baik Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Dan kenapa itu? Karena last mile yaitu dari kota, kabupaten, kemudian masuk ke kecamatan ke desa, kemudian ke RT RW itu masih jauh sekali, kecuali misalnya di Jawa, kecuali misalnya sebagian di Sumatera, kecuali Jakarta, Bandung, dan seterusnya. Belum lagi harga dari data itu mahal dan tidak merata untuk seluruh Indonesia, begitu juga dengan tingkat kecepatannya. Jadi misalnya orang di Jakarta membeli data dengan lebih murah dibandingkan di Indonesia Timur. Sementara di Indonesia Timur kecepatannya rendah, kemudian habis itu mahal. Jadi misalnya contoh kita bisa membeli 1 giga sekitar 1.600 di Jakarta, tetapi di luar Jakarta, terutama di bagian timur, itu kita bisa beli dengan harga 30.000. Jadi itu sesuatu yang tidak adil. Orang bisa bekerja 1 jam dengan Rp1.600, misalnya di Jakarta, tetapi Rp30.000 di timur. Dan cepat disedot, karena apa? Karena waktunya lambat sekali. Nah, ini yang kita akan perbaiki, digitalisasi ini, untuk terjadi pemerataan, dan pemerataan ini mudah-mudahan menaikkan traffic dan dengan sendirinya juga memberikan peluang bisnis yang baik, dan harga dari data itu untuk dari Sabang sampai Merauke itu bisa affordable, terjangkau. Ini yang kita harus selesaikan. Jadi infrastruktur tol langit ini perlu kita selesaikan lebih cepat dengan masa pandemi ini. Ya. Jadi karena dia bukan hanya melayani e-commerce, bukan hanya melayani
eh, sekolah, tetapi juga bisa melayani kesehatan. Baik, Pak Menteri, perubahan strategi pembangunan ini memaksa pemerintah untuk mengubah dan menyesuaikan APBN pada tahun ini. Menurut Bappenas, bagaimana kemudian pemerintah ini bisa memangkas dan juga mengatur APBN supaya lebih efisien serta menekan defisit, Pak? Untuk tahun 2020, ya tahun 2020 kan defisitnya 6,34%. Tadi sudah saya sampaikan bahwa belanja pada tahun ini 2.700 triliun, ya kan. Jadi ada kenaikan yang luar biasa untuk untuk mengatasi pandemi ini, termasuk social caution, yaitu bantuan sosial yang kita berikan kepada masyarakat yang terdampak. Jadi itu kita berharap itu bisa diluncurkan dengan cepat dan membantu daya beli di bawah. Dan kalau daya beli itu di bawah, maka akan terjadi aktivitas ekonomi yang baik. Kita tahu bahwa sekitar hampir 6 jutaan orang, ya 6,2 juta orang yang menurut Kadin disampaikan kepada saya itu dirumahkan. Tapi kalau kita melihat data di BPJS, orang yang melakukan klaim karena dia mengalami PHK itu sudah 1,7 juta. Jadi kita berharap social caution itu tadi, ya, bantalan sosial itu benar-benar bisa memberikan menjaga daya beli itu tidak merosot luar biasa. Tetapi pada saat yang sama juga pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu misalnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang padat karya tunai yang dan dilakukan hampir di semua sektor. Dan kita berharap rata-rata sekitar 250 triliun bisa dikucurkan ke depan ini dalam 5 bulan ke depan ini. Karena pada bulan Juli kira-kira kita sudah bisa 200-an triliun, sehingga tinggal 5 bulan, itu sekitar 300 triliun harus kita bisa habiskan. Dan dengan demikian mudah-mudahan dari government expenditure, belanja pemerintah itu bisa menjadi sekaligus menyelamatkan daya beli dan sekaligus memberikan bantalan supaya kita tidak mengalami kontraksi ekonomi yang terlalu jauh ke dalam. Baik, Pak Suharso Mono Arfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.